Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Bakti, Bapak Ibu SDN 1 Cibeber yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak menyangka gitu dari kemarin sampai hari ini itu persiapannya memang alhamdulillah semuanya membantu Pak, persiapan untuk beres-beres ruangannya, letak tata bangkunya, kemudian sampai ke ini ya, kita ini kemarin disibukkan dengan rapat dan lanjut pengisian kuesioner. Saya ucapkan terima kasih banyak atas tenaga, waktu dan pikirannya. Baik, lanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan berdiskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Nah, kita kan punya visi ya. Nah, dari visi itu nanti kita akan bongkar, kita bedah bersama-sama. Ya. Nah, visi dan prakasa perubahan sekolah di sini, kegiatan ini dilaksanakan pada pendampingan individu kedua. Nah, ini instruktur fasilitator bernama Ibu Gilang Asri Devianti. Nah, kemudian ini pengajar praktek saya Bapak Ahmad Ali Nurdin yang akan memantau sekaligus penilai ya pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan berpusat pada murid. Nah, apakah visi kita berpusat pada murid? Nah, kita lihat saja nanti. Nah, tujuan selanjutnya melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala potensi. Itu tujuan kita hari ini. Nah, sebelum kita ke visi, saya mempunyai puisi Aku Melihat Indonesia, buah karya Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, Insinyur Soekarno dalam karyanya. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat Indonesia. Batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan,
lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa yang mana yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik, itu tadi puisi Aku Melihat Indonesia. Ya, dari kita mengutip ya dari puisi Aku Melihat Indonesia ini, harapannya Bapak Insinyur Soekarno ini memimpikan impian Indonesia yang semakin cerah, semakin baik. Nah, begitu pula kita melalui visi. Nah, di sini visi ya. Visi itu harapan. Ya, melalui puisi tadi saya harapkan cita-cita luhur Bapak Insinyur Soekarno mudah-mudahan menularkan pada kita semua, termasuk ke visi kita. Dari visi ini, apa itu visi? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab visi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kesulitan sedikit, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menambah wawasan seperti ini. Terkait dengan masalah visi dan misi, ini mungkin produk lama saya. Ada sedikit perbedaan dengan produk-produk baru, mungkin itu sistemnya ataupun namanya, tapi saya kira yang berbeda masalah tersuratnya. Kalau masalah tersirat itu mungkin sama. Visi itu sepengetahuan saya adalah arahan, ya, tujuan. Biasanya itu ada di lembaga. Apa tujuan kita? Apa arahan kita bersama? Harus betul-betul mantap dicantumkan. Kemudian kalau masalah misi, itu adalah misi dan tahapan kita, proses kita untuk menuju misi. Langkah apa yang harus kita capai? Nah, sekarang bukan misi, namanya apa tadi Bu? Prakarsa. Saya kira itu sama. Prakarsa apa yang harus kita lakukan untuk mencapai pada misi yang sudah kita tentukan? Contoh misalnya dulu saya sudah mencantumkan visi dan misi. Misinya adalah SDN 1 Cibeber unggul dalam tes pajak pada tahun 2020. Ya. Misi sesama kita akan ingin menjadi juara. Kemudian misinya apa? Tahapannya apa? Prosesnya apa untuk mencapai juara satu itu? Pertama kita latihan secara rutin, kemudian kita lakukan tryout dan ya, keluar latihan, kemudian apa itu fasilitas ditambah dengan yang berkualitas dan sebagainya. Atau contoh lain misalnya ini sekarang kan musim apa digemborkan, bahkan sudah di program pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang TDBH. Misalnya ini visi kita pada tahun 2024 misalnya kita berhasil panen jagung. Misalnya salah satu yang masuk akal saja bisa dikerjakan. Visi, misinya pertama kita konsultasi dengan dinas pertanian. Kedua misalnya kita lakukan percobaan. Kemudian langkah tiga misalnya kita studi banding dengan daerah pertanian dan seterusnya. Ya, jadi simpulannya visi adalah tujuan arahan kita yang akan dicapai, kemudian misi atau prakarsa adalah tahapan atau proses
yang harus kita tempuh untuk mencapai visi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, betul ya. Visi itu tujuan, ya, harapan, ya, impian, gitu ya. Seperti tadi untuk setelah terbentuk visi itu kita ada misi, ya. Nah, sama seperti di sini nanti selanjutnya kita akan bahas tahapannya. Nah, tahapan itu kita di Prakasa Perundangan seperti itu. Nah, berarti itu visi ya, arah-arahan tujuan. Nah, ini sesuai dengan KBBI ya. Ini arti visi di sini menurut KBBI. Nah, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Selanjutnya pandangan atau wawasan ke depan ya, tujuan ke depan tadi seperti depan sama. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, apa yang tampak dalam hayalan ya? Kita berhayal dulu, kita bermimpi untuk tujuan itu. Penglihatan, pengamatan, kita dilihat, diamati potensi apa yang kita miliki. Itu ya arti dari visi. Nah, di sini saya mempunyai kalimat rumpang. Nah, kita sebelum ke visi di meja Bapak Ibu semuanya ada kertas. Ada kertas, silahkan diisi kalimat rumpang. Nah, pertanyaannya, harapannya begini, saya memimpikan murid-murid ya. Silakan diisi harapan Bapak Ibu. Memimpikan murid-murid yang seperti apa? Masih ke awas keneng Pak. Saya memimpikan murid-murid ya. Harapan Bapak Ibu apa? Untuk murid-muridnya. Memimpikan. Sekarang kita bermimpi dulu. Tadi kan ada mimpi. Ya, impian. Iya. Harapan Bapak Ibu. Iya, berkaitan dengan sekarang dengan ini sedang ininya ya, kurikulum merdeka ya. Jangan lupa ya, 6 profil pelajar Pancasila. Sudah, jika sudah selesai, dimohon Bapak Ibu untuk ditempel. Baik, kita mulai. Kita lanjut. Oh ya, silakan. Ya, sambil menunggu ya. Nah, diingatkan kembali yang ini ya, jangan lupa yang pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Ya, kita bernyanyi bersama-sama sebenarnya. Iya, 6 dimensi pelajar Pancasila. Kita bernyanyi ya. Ya, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, alhamdulillah ya, keren. Alhamdulillah ya. Nah ini dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu dilakukan, jadi semakin mudah untuk kita diingatkan ya, ingat kembali. Kalimat rumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Jadi kita percaya ke murid-murid kita seperti apa? Silakan, masih ada kan kertasnya ya?
ini. Salah sih. Salah sih. Ini kamu lebih baik lah ada di bulan. Lambung. Ya, sudah ya kalimat perumpamaan yang kedua. Selanjutnya kalimat perumpamaan selanjutnya yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan Bapak Ibu mengutamakan apa? Kalimat perumpamaan selanjutnya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dilihat keadaan murid-murid kita seperti apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Keadaan di sekolah kita ya. Nah, murid-murid kita itu sadar bahwa apa, sudah membeli apa. Sudah? Ya, sudah ya, selesai. Kita lanjut ke kalimat tempat selanjutnya. Saya warga di sekolah ini yakin untuk apa? Jadi kita dengan warga di sekolah, jadi warga di sekolah itu ya kepala sekolah, bapak ibu guru, staf, staf sekolah, penjaga, operator. Nah itu yakin untuk apa? Kita yakin untuk Baik, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Semangat lah. sambil ngopi. Nah, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, kalau tadi mah yakin, kalau sekarang paham. Ya. Jadi ini ke potensi ya. Tadi yakin bahwa
pede lah, percaya diri. Ya, yang tadi yakin, sekarang paham. Kalau yang tadi kan saya warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, selanjutnya sekarang saya dan warga di sekolah ini paham bahwa Alisa menimbulkan impiannya dari anak kali. Siapa? Kita sebuahkan. Baik, saya simpulkan gitu ya. Baik, saya simpulkan dari hasil jawaban Bapak Ibu semuanya, impiannya rata-rata di sini ya, seperti tadi kalimat umpan yang pertama, saya percaya bahwa murid. Nah, di sini kebanyakannya ini ke karakter ya. Alhamdulillah karakternya karakter baik. Seperti di sini Bapak berbudi luhur, cerdas, terampil, rajin menuntut ilmu. Nah, kemudian yang mampu berteknologi, ada Bu Ismaya, agar mampu menghadapi kehidupan pada zamannya, yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, sesuai kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka. Nah, kemudian ada ya ini Bu Cynthia ya, sama memimpikan murid-murid yang memiliki karakter religius, yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, baik, memiliki wawasan. Nah, sama ya Ibu Eli juga yang berakhlak mulia ya, soleh-soleha. Alhamdulillah ya, impian kita yang memang ke karakter yang baik, karakter yang mulia, harapan untuk murid-murid kita khususnya di SDN 1 Cibeber ini. Nah, dari kesimpulan di sini, dari kalimat rumpang, Bapak Ibu di sini memiliki potensi juga ya. Potensinya di sini bisa mengembangkan potensi ya secara optimal melalui proses merdeka belajar agar memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai pendidik bisa mengembangkan potensi anak-anak ya, karena memang setiap anak itu unik. Nah, dari keunikan kita itu, dari keunikan masing-masing siswa itu, kita bisa tidak mengembangkan potensi masing-masing siswa. Nah, tidak ada siswa yang ini yang ini yang kayaknya Pak. Yang baru belajar. Oh, ini bukan ya? Proses. Iya, sama ya, alhamdulillah. Terus Bapak harapannya terus bergerak ya, terus bergerak menambah ilmu. Keren ya. Kita memang tidak bisa ya, jangan jadi guru pendiam ya. Jangan bilang gitu, abi mah kiringan ya guru penggerak jadi hayo kita gue jadi guru penggerak dia dan yang lainnya guru pendiam. Tidak, semuanya juga sama guru penggerak, cuma memang prosesnya ya abi mah kalau saya ngiringan pendidikan guru penggerak gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan bergeraknya kita kita dapat mewujudkan impian dan harapan kita untuk SDN 1 Cibeber ini. Nah, kita mulai bedah visi SDN 1 Cibeber ya. Pada setiap tahun ajaran baru kita yang di KWSP kita sudah menyusun visi kita ini seperti ini. Mari kita bedah. Nah, visi SDN 1 Cibeber ini terbentuknya peserta didik yang berkarakter
berprestasi, berwawasan global dengan berbasis kearifan lokal. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ini menjabarkan tentang visi kita? Maksudnya bagaimana Bu? Sambil ngopi. Ya, untuk cara atau langkah yang ketiga ini baca berarti yang terakhir. Ya, yang kedua ini Oh, masih ambil yang pelajaran. kedua. Ya, untuk cara-caranya mungkin sama saja. Yang pertama menyebarkan angket untuk upayanya apa saja, sangat berbeda-beda mungkin di tiap guru itu nanti ditampung kemudian didiskusikan mana cara-cara yang akan diambilnya gitu untuk ketercapaian visi yang tadi sudah disebutkan. Ya, terima kasih ya. Sama, jadi menyebarkan angket dulu ya, terus melakukan diskusi. Berarti ini lanjut ya? Oke, lanjut. Yang selanjutnya G, gali mimpi. Nah, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini menyusun narasi kolektif. Nah, bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Nah, kita berkaca dari masa lalu yang baik-baiknya, yang positif. Nah, pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi dari terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi? Ya, dari visi kita itu. Nah, kan tadi ada tujuan visi kita. Nah, dampaknya apa yang akan terjadi dari visi kita? Nah, itu pertanyaannya. Nah, daftar tindakannya mau seperti apa? Mau dirubah boleh, Bu. Tindakan Jelas. konsul, Ya. percobaan, belum asap jago ala belum. Tindakannya mau seperti apa? Tindakan mana? Tindakan dari visi kita. Jadi Tindakan dari yang tadi, dampak Kak. dari visi tadi. Dari berkarakter, berwawasan global dan dari manufak. Ya, bisa dari alir intinya. Jadi, Dari mimpi ini jabarannya yang barusan tadi, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif dan gambaran masa depan yang ada di Indonesia. Dengan siapa saja untuk menghasilkan mau apa tindakannya? Kalau ini mah yang ini untuk berprestasi terampil, jadi ini mah kan fokus ke PAK contoh. Kalau ini kan berarti ini bukan PAK 7 poin kan gitu. Berarti ada buat apa gitu tindakannya yang akan kita lakukan ya. dampaknya terjadinya. Iya, dampak terjadinya dari visi kita. Jadi apa dampak yang akan terjadi dari tadi terbentuknya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global dan berbasis kearifan lokal. Nah, itu dampaknya. Itu ya, Bu Cynthia untuk terus surat, Bu. Untuk suratnya KTSP, misinya nah. Caranya sih di sana. Mungkin membuat daftar pembiasaan. Nah, boleh Ya. buat daftar kebiasaan. Itu kan ada kebiasaan interaksi, ada wawasan global. Ini boleh dirubah ini kan gimana
Jadi setiap setengah Senin mau apa kegiatan seperti itu, Pak. Membuat daftar pembiasaan. Perhatikan ya. Oh iya. 7 poe membuat daftar pembiasaan atau apa? Program ya. Daftarnya diganti dengan program. Ya, pada dalam minggu ini membuat program pembiasaan 7 poe artikan. Dari yang G. Nah, jabarkan rencana ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam menyusun program pendidikan 7 poe artikan ini ya untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter? Nah, berarti di sini yang terlibatnya setuju tidak warga sekolah? Setuju ya, udah jelas ya. Terus mau apa lagi yang terlibat? Nah, cara mengukurnya, cara mengukur keberhasilan program tersebut. Nah, bagaimana? Mau membuat jurnal? Ya, membuat jurnal ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya untuk mewujudkan program tersebut isi tadi apa? Sosialisasi. Kalau kemarin saya gitu sosialisasi terhadap orang tua dan peserta didik. Ya. Karena tidak hanya warga sekolah, karena untuk mewujudkan pembiasaan tersebut juga kan harus melibatkan orang tua. Gitu. Salah satunya mungkin seperti membawa bekal. Salah satunya itu kan nanti juga akan ada keterlibatan orang tua. Jadi orang tua juga harus mengetahui pembiasaan apa saja yang dilaksanakan di sekolah. Jadi terjadi kerjasama antara sekolah dan orang tua. Iya, ya, betul sekali ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus ada kolaborasi. Sama ya seperti di sini. Siapa yang akan terlibat dalam menyusun program pendidikan di sini ya? Nah, kita memang di sini sasarannya warga sekolah ya, kepala sekolah, guru, staf pendidikan. Nah, ini warga sekolah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita cara mengukurnya menggunakan jurnal, pembuatan jurnal kegiatan. Nah, langkah-langkah kecil yang diperlukan untuk mewujudkan program tadi kan kita fokus ke 7 poe etika. Nah, kita tidak bisa bekerja sendiri. Misalkan kita hanya menginstruksikan ke murid itu membawa bekal, tidak ya. Kita membutuhkan kerjasama stakeholder terkait ya, kerjasama dengan orang tua. Kita sudah melaksanakan sosialisasi dulu ke orang tua guna tercapainya program kita dan terlaksananya program 7 poe etika. Nah, selanjutnya, nah yang terakhir, tahapan terakhir, atur eksekusi. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan terlibat untuk mewujudkan rencana? Tentunya tadi ya, setuju ya, seluruh warga sekolah rencananya. Ya seperti ini kita sudah merencanakan juga. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan kepada siapa? Nah, ke siapa? Contohnya di sini ada menyampaikan catatan hasil jurnal kegiatan 7 poe etika ke kepala sekolah. Nah, ada lagi laporannya ke orang tua. Jadi melalui ini raport peningkatan karakter. Jadi kita bisa buat raport untuk pendidikan karakter, misal dari pembiasaan 7 poe etika ini raportnya seperti apa sih? Anak itu misalkan kan suka bawa bekal, dia melaksanakan tidak murid itu. Nah, kalau misalkan
hasilnya alhamdulillah baik tercapai, jadi kita ada bukti fisiknya laporan ke orang tua. Seperti itu mungkin. Ada lagi masukan? Boleh. Berarti ada evaluasi. Atur eksekusi ini jadi actionnya, kita ke actionnya ya. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan memiliki umpan balik. Nah, ada umpan balik. Ada umpan balik. Berarti ada refleksi. Ya. Jadi setelah kita kegiatan atur eksekusi, kita mengeksekusi, ada umpan baliknya, refleksinya seperti apa gitu. Dari kegiatan pembiasaan tujuh pola etika ini nanti umpan baliknya seperti apa? Gitu. Ada lagi kira-kira? Daftar tindakannya mau ditambah lagi? Bagaimana? Yang ini mau ini nggak? Dipakai nggak? Membuat catatan evaluasi mungkin ya. Membuat Atau menyampaikan catatan jurnal ini rapot ya, ke rapotnya ya. ada. Terus Membuat catatan evaluasi terkait program yang sudah dilaksanakan berjalan atau ada hambatan atau gimana buat nanti kedepannya mungkin ada perbaikan. ya ini di umpan balik, masuk ke umpan balik. Membuat rencana evaluasi, Membuat catatan evaluasi ya. Kalau misalkan di rapotnya itu ada kan suka ada catatan ya itu termasuk Ada tidak? saran. Iya, ada saran dan kritik. Atau mau terpisah, mau ditambah lagi poinnya? Membuat Kalau di rapat udah termasuk ya udah cukup, berarti sudah ya? Sudah. apa yang harus diperbaiki kan sampaikan di rapat. Sendiri gitu. Rencana ada rapotnya. Sudah? Terima kasih. Ya, berarti sudah ya kita ke tahapan terakhir atur eksekusi ya. Alhamdulillah ya. Selesai sudah tahapan diskusi visi dan prakasa perubahan kita hari ini. Ada tambahan Bapak? Sudah cukup, Pak. Cukup boleh. Ada tambahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ibu Ira, beri tepuk tangan. Allah terima kasih ya. Saya hanya ingin menambahkan saja Bu, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ira dan memberikan penguatan gitu ya. Yang pertama yang kita bahas ini kan tadi tentang mendiskusikan visi, bahwa di sekolah itu memang visi itu harus ada dan harus tertuang di dalam satu lembar kertas lah, atau di dalam sebuah program sekolah. Nah, ketika kita berbicara masalah visi di kurikulum yang sekarang, di aturan yang sekarang itu, sebelum kita menuangkan visi, maka harus ada dulu langkah-langkahnya. Kalimat rumpang yang tadi Bapak Ibu tulis di sana itu adalah satu cara, ya salah satu cara untuk membuat atau untuk merumuskan sebuah visi. Itu harus kita sepakati bersama. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang, kita lah, ya kita yang ada di sini, kita sebagai guru, ketika kita masuk ke kelas, ketika kita menginjakan kaki di sekolah ini, pasti memiliki visi. Visinya pasti beragam dan tujuannya tapi sama gitu. Visi itu kan niatan dalam diri kita. Ketika kita menobatkan diri ingin menjadi seorang guru, profesi kita seorang guru, maka tentu di dalam hati kita punya visi. Visinya ingin menjadikan siswa yang mau bagaimana, ingin membuat karakter siswa yang seperti apa. Di kelas 7, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan sebagainya.
Di SD itu mungkin guru kelas ya. Nah, sebagai seorang wali kelas juga atau guru kelas pasti juga memiliki visi. Misalnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya, kelas atas ataupun kelas bawah pasti memiliki visi. Saya sebagai guru kelas memiliki visi ingin apa nih kelas ini. Pasti kelas ini pasti memiliki keinginan ya, keinginan. Oh, kelas ini saya akan buatkan menjadi seperti ini supaya lebih menarik kan gitu ya. Mungkin dengan kelas itu akan berbeda suasana kelasnya. Dengan kelas yang lain pasti berbeda dengan suasana kelasnya. Itu bergantung kepada ya diri kita sendiri gitu. Kita matchkan dengan siswa. Kalau yang siswa kumaha sih kelas itu kan gitu. Itu penguatan tentang visi. Nah, kemudian dihubungkan dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah itu sudah ada keterkaitan atau keberpihakan terhadap murid? Saya pastikan sudah. Pasti itu sudah. Karena kita berada di sekolah, pasti kita seperti yang tadi menginjakan kaki di sekolah itu untuk meningkatkan kualitas siswa baik dalam perilakunya ataupun dalam akademisnya. Jadi itu pasti sudah. Hanya mungkin redaksinya yang beragam ya. Jadi kita sepakati juga bahwa visi itu sudah berpihak kepada murid. Apapun redaksi kalimatnya, kalau melihat kalimatnya di sini terbentuknya peserta didik yang berkarakter ya Bu ya. Karakter itu banyak ya Bu ya. Karakter itu banyak sekali, karakter A, B, C, D. Terus apakah nanti visi karakter ini bisa seutuhnya dapat tercapai atau tidak? Kita juga tidak tahu. Ya, apakah bisa tercapai dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah karakter, memang sangat banyak Bu. Ketika kita berbicara masalah karakter, karakternya itu jangan terlalu banyak misalnya. Hanya beberapa karakter saja yang ingin dicapainya, mangga gitu. Kembalikan lagi kepada sekolah. Nah, makanya kalau misalnya di sini terbentuknya peserta didik yang berkarakter, ya sudah seperti itu saja Bu. Karena karakter di sini mencakup banyak. Apakah di sini mau dituliskan karakternya disiplin, jadi terbentuknya prestasi didik yang disiplin, kemudian apalagi itu sesuai dengan karakternya, silahkan, hanya mungkin terlalu panjang kan gitu ya. Jadi cukup saja divisinya berkarakter. Adapun nanti karakter apa yang ingin dicapai, silahkan nanti dituangkan dalam prakarsa perubahan. Nah, di prakarsa perubahan itu karena sekolah ini mengusung ya atau diberikan SK atau mengusung yang 7 poin etika. Kita mengacu ke Perbu. Iya, maksudnya diberikan SK bahwa sekolah ini sekolah yang diberikan percontohan atau mengusung saja. Oh, berarti mengusung. Kalau mengusung ya, karena beda antara yang diberikan SK dengan yang mengusung. Nah, kalau mengusung berarti kita titik bijaknya di 7 poin etika. Nah, di 7 poin etika itu karakter siswa bisa dikembangkan. Hari Senin karakternya seperti apa? Nah, itu di dalam program Bu. Jadi karakter yang diharapkan oleh sekolah itu bisa dituangkan di dalam program 7 poin etika. Nah, contohnya hari Senin hari Senin? Nah, di Aceh Nusantara karakter apa yang ingin diharapkan? Seperti itu ya. Di semua disiplin juga ada kerjasama ada. Jadi karakter itu kan banyak. Kemudian hari Selasa karakter apa yang ingin gitu kan? Karakter apa yang ingin dicapai oleh siswa pada hari Selasa. Kemudian masih kan itu 7 poin etika. Hari Rabu apa, hari Kamis apa, dan hari Jumat apa. Nah, karakter itu bisa dituangkan di dalam program 7 poin etika. Karena 7 poin etika itu kan programnya bermacam-macam pula. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ini disebarkan lagi untuk mendapatkan karakter yang tadi. Kemudian berprestasi. Kalau berprestasi ini caranya bagaimana kan gitu? Apakah bisa berprestasi ini kita masukkan di 7 poin etika? Bisa. Nah, berprestasi itu kan banyak ya, prestasi misalnya prestasi akademis.
Karena kata berprestasi itu bisa akademis, bisa juga non akademis. Kalau mau akademis, prestasi apa yang ingin kita munculkan sesuai dengan kualitas kemampuan guru yang ada di sekolah ini. Tidak mungkin kita mengangkat, mungkin saja tapi peluangnya kecil. Kita ingin mengangkat misalnya dalam hal siswa ingin berprestasi dalam bidang bahasa Inggris misalnya di sekolah ini. Tapi guru bahasa Inggrisnya ke ayah. Apakah itu bisa? Nah, kan bingung ya. Nah, seperti itulah. Jadi jangan mencari hal-hal yang aneh-aneh lah. Jadi kita manfaatkan, berdayakan kemampuan yang ada di sekolah ini. Kita kembangkan kemampuan guru yang ada di sekolah ini. Misalnya Ibu Ida punya kemampuannya seperti apa, silahkan tunjukkan. Bapak kemampuannya apa, saya punya kemampuannya ini, maka dikembangkan. Ibu dan sebagainya. Semua pasti punya kemampuan. Nah, guru-guru yang ada di sini yang bisa memberikan inisiasi, yang bisa membuat program sehingga prestasi akademis sekolah ini bisa muncul gitu. Kita jauh-jauh jangan pelatih di luar, maka mendingan kita berdayakan yang ada di sini. Kemudian non akademis juga sama seperti itu. Kalau berwawasan global, saya pastikan bahwa di kurikulum Merdeka sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, mau yang senior, yang junior dan sebagainya, yang mau pensiun apalagi dipaksa untuk berinteraksi untuk memahami era digital. Jadi pemahaman tentang digitalisasi itu mau tidak mau harus diikuti gitu ya. Ada kemarin saya melaksanakan kegiatan PEPA, abdi mah sakedap DOG pada pensiun. Nah kan seperti itu ya kalimat-kalimatnya gitu serius. Sawios daya rumah teu bakal mawa saudara teh gitu. Sok orang sasarangan diajar, justru kita harus mengambil pengalaman dari orang-orang yang sudah lama berada di sekolah itu. Karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang sebentar lagi pensiun pengalamannya lebih banyak gitu kan. Hanya mungkin kalau berkaitan dengan digitalisasi, nah eta mah pagetan wayahna ulah orang kagawang bisaan gitu. Yang lebih muda yang sekarang mungkin lebih cepat menerima informasinya, sehingga kalau dibandingkan temanya tos rada pada pensiun mah rada kirang lah gitu nya, punten terus ada digital mah karena memang masanya terlambat gitu untuk menguasai. Ya harus betul Pak, harus dibagi-bagi tugas. Sok satu bagian IT udah mungkin disuruh naik pensiun guru kalau IT orang liur terus nah seperti itu ya. Jadi tetapi tetap yang ada di umat sekolah yang mau pensiun atau yang senior disebutnya itu pengalamannya luar biasa. Kita harus mengambil ilmunya itu dari mereka. Karena sekolah ini tidak mungkin ada seperti ini apabila tidak ada guru-guru yang senior juga. Nah itu mungkin yang berkaitan dengan wawasan global. Terakhir dengan berbasis itu ya, dengan berbasis kearifan lokal. Kalau berbasis kearifan lokal itu berarti disesuaikan dengan kearifan lokal, kearifan yang ada di. Nah makanya kembali lagi tadi SDM-nya kita, karena di sini digaris bawahi kearifan lokal, berarti kembali lagi kepada SDM yang ada di sini, kemampuan guru-guru yang ada di sini. Nah mungkin itu saja Ibu Ida, atur nuhun atau luar biasa. Berbicara masalah fisik, pasti panjang lebar, pasti panjang. Kalau dulu mah mungkin banyak Bapak pengalaman, Ibu gue juga pengalaman ketika kita membuat visi itu tidak menggunakan prakarsa perubahan, tidak juga menggunakan baca, tapi menggunakannya analisis SWOT atau SWOT analisis disebut teh. Abdi pengalaman ada baluk itu luar biasa gitu lah. Ya kantos kealaman ada visi-visi menggunakan analisis SWOT. Doakan saran Pak Dede tapi dia kantos ramai kan dungeng karena bisnis sekolah. Begitu gitulah Bapak Ibu, ya mau bagaimanapun ke depan mudah-mudahan dengan diskusi ini yang paling penting itu adalah satu, visi ini ada keberpihakan kepada murid, itu satu. Yang kedua, bagaimana merumuskan visi ini supaya visi ini bisa dipahami oleh kita bersama
bisa dilaksanakan oleh kita bersama di sekolah ini, jangan buat siapa, buat kita juga, kan gitu. Jangan sampai visi itu ujuk-ujuk aya, bari ngerti itu arahna ka mana, tujuanna kumaha, programna naon, bingung akhirnya kan. Nah, maka dari itu marilah kita sama-sama dari sekarang selalu mendiskusikan tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik tentunya. Kemudian juga senyaman mungkin Bapak Ibu menyusun visi ini supaya menghasilkan visi yang betul-betul bisa berpihak kepada murid, dan kita juga punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Atau nuhun sekali Ibu Ida, luar biasanya diskusinya ramai lah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi terakhir apabila visi ini mau diubah atau diganti atau mau ditambah dan sebagainya, itu silahkan didiskusikan dengan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini dengan kepala sekolah, visinya mau diganti atau tidak. Tapi kalau menurut saya itu juga sudah bagus, tinggal kita harus melihat sejauh mana tingkat keberhasilan visi yang sudah dibuat ini. Nah, salah satu caranya mungkin dengan tadi ya, program-program tadi, kemudian berbagi juga. Ya sudah, tidak itu kayak paling kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya ya, pencerahannya. Tahapan-tahapan membuat visi itu memang ya lumayan panjang ya. Kalau dulu memang analisis SWOT ya, kalau sekarang kita ke ilmu baru ya, proses perubahan dengan menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif. Nah, saya yakin pasti Bapak kan di sekolah ya, SMP tingkatannya, kalau SMP itu terus kurikulum dan memang udah paham betul cara penyusunan visi itu. Kalau kita di guru SD itu semuanya guru borongan, semuanya siswa, terus bidang studi dan itu juga kalau misalkan di TU, kalau SMP kan ada TU-nya, kalau kita ya kita kerjakan sendiri juga gitu, namanya borongan kalau di tingkat sekolah dasar itu. Nah, alhamdulillah ya, visi kita yang sudah dibuat sudah berpihak pada murid. Nah, kemudian kita sudah mengembangkan potensi guru-gurunya. Alhamdulillah karena di sini memang kolaborasi guru-gurunya sangat kompak gitu Pak. Jadi memang potensi masing-masingnya juga untuk kayak seperti ya. Jadi sudah apa ya? Tidak merasa menjadi beban untuk meraih visi itu. Jadi kita ya aja santai saja. Nah, jadi melihat potensi guru-gurunya yang memang luar biasa juga ya, alhamdulillah sedikitnya ya alhamdulillah banyak juga itu visinya tercapai untuk tahun kemarin. Yang mudah-mudahan tahun selanjutnya lebih berkembang lagi, lebih lebih bisa mewarnai lah khususnya di SDN 1 Cibeber ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya undur diri, tapi sebelumnya saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Bapak selaku pengajar praktik yang sudah membimbing gitu, menuju diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu guru ya sudah meluangkan waktunya ya, waktu, pikiran, tenaga hingga terlaksananya kegiatan diskusi pada hari ini. Ya, saya tutup pendampingan individu 2 ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.